A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam hangat, dan salam manis untuk kalian semua. Saya ini bukan profesor, bukan doktor, bukan sarjana agama, tapi saya adalah sarjana teknik mesin bergelar strata 1 dan strata 2 MSc Tribologi. Saya berasal dari desa, lahir di desa, dibesarkan di desa, bersekolah SD di desa, kemudian dilanjutkan sekolah SMP di ibu kota kecamatan sekitar tahun 60-an. Ketika saya bersekolah di SMP, ayah saya pernah bertanya, apakah ada beasiswa untuk siswa SMP? Saya jawab bahwa beasiswa untuk siswa SMP tidak ada. Alhamdulillah saya bisa selesai SMP di Kota Nopan sambil membantu ayah di kebun pada hari Minggu kalau saya pulang dari ibu kota kecamatan ke desa saya. Kemudian saya berniat untuk melanjutkan studi saya ke Kota Medan agar saya bisa berjualan ataupun menarik becak sambil melanjutkan studi saya di Kota Medan ke sekolah menengah. Alhamdulillah saya diterima di STM 3 Negeri Medan. Untungnya saya diterima tinggal di tempat seseorang yang ada hubungan famili dengan saya dan mempunyai toko. Jadi saya tinggal sama mereka sambil bersekolah pagi hari di STM jurusan teknik mesin, dan siang sampai sore saya berjualan. Kemudian sore saya pulang ke rumah menghidupkan genset motor diesel karena di rumah kami waktu itu belum masuk lagi listrik dari PLN. Jadi setiap sore saya menghidupkan genset dan mengatur supaya listrik di rumah itu hidup, dan nanti ada juga dekat situ musola, disediakan juga di situ nanti listrik untuk penerangan. Alhamdulillah juga 3 tahun saya bisa menyelesaikan studi saya di STM. Dan saya berniat masuk ke Fakultas Teknik USU. Melalui testing, mudah-mudahan saya diterima di sana. Walaupun rasa khawatir bagaimana nantinya mengenai biaya. Tapi untunglah Allah memberikan pertolongan melalui hamba-hambanya. Saya bisa melanjutkan studi sampai selesai Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin tingkat 1. Dan alhamdulillah di tingkat 2 saya mendapat beasiswa Super Semar. Setiap bulan saya menerima Rp15.000 dan ini bisa untuk biaya hidup saya. Justru karena itu saya tidak lagi berjualan dan saya bisa fokus untuk studi di Fakultas Teknik USU sampai selesai. Mudah-mudahan tahun 1980 selesai mendapat gelar sarjana S1, dan ketika saya mau mengurus ijazah dan transkrip, saya ditanya oleh ketua jurusan teknik mesin waktu itu adalah Bapak Insinyur Pintoro Wedi Harjo, sekarang sudah almarhum.
mengajak saya kalau mau menjadi dosen di jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik UNSUL. Saya tanya macam mana mengenai masa depannya. Beliau hanya senyum-senyum saja. Tapi akhirnya saya terima dan saya diminta untuk membuat surat lamaran. Maka saya pun diterima menjadi dosen pada tahun 1980 di jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik UNSUL dan keluar SK PNS-nya pada tahun 1981. Kemudian pada tahun 1993 saya mendapat beasiswa lagi dari ADB Loan, Asian Development Bank ya, Asian Development Bank ya, ada loan atau pinjaman. Jadi saya bersekolah lagi, melanjutkan studi di Inggris, yaitu di The University of Leeds untuk mengambil gelar master ya, Master of Science dalam bidang tribologi. Mudah-mudahan setahun saya bisa menyelesaikan studinya dan akhirnya saya kembali ke Indonesia dan saya kembali mengajar di jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik UNSUL sampai dengan pensiun. Saya ini adalah seorang anak desa, dilahirkan di desa, dibesarkan di desa, sekolah SD-nya di desa. Dan tidak mungkin penghasilan orang tua saya seorang petani. Bukan petani sebetulnya, pekerjaan bertani, yaitu bercocok tanam berupa padi di sawah yang mana sawahnya tidak seberapa luas dan juga menderes karet di kebun. Dari situlah penghasilan daripada orang tua saya. Seperti kebanyakan daripada orang-orang yang tinggal di desa, penghasilannya itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi seperti saya juga tak mungkin saya bisa mengharapkan kiriman uang untuk sekolah saya dari orang tua saya. Tapi untunglah saya terbantu dengan adanya beasiswa itu dan ada bantuan daripada famili yang ada di Medan dan juga bantuan kawan-kawan waktu saya masih kuliah di Fakultas Teknik UNSUL. Alhamdulillah, mudah-mudahan begitulah. Jadi saya rasa bukan saya saja, akan banyak orang desa nanti yang pingin kuliah, pingin sekolah, tapi biaya hidupnya tidak ada untuk melanjutkan sekolah tersebut. Maka dengan ini saya menghimbau, ya, saya menghimbau kepada siapa saja yang mau memberikan ide, mau menyumbang untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak desa yang ingin melanjutkan sekolahnya. Nah, ini terutama saya ini terutama fokus kepada masjid-masjid yang ada misalnya di kota Medan lah. Kalau bisa masjid-masjid itu saya lihat banyak juga uang kasnya, jutaan. Laporan tiap Jumat juga saya lihat bisa puluhan juta atau paling tidak belasan juta. Bagaimanalah kalau misalnya diperkenankan, ini sebetulnya usul saya, gagasan saya, ide saya, karena ini pun pernah saya lihat dilaksanakan, agar supaya masjid-masjid yang memang kasnya itu agak lumayan bisa memberikan beasiswa kepada anak-anak desa yang ingin melanjutkan sekolahnya ke kota Medan ini, ya. Jadi terutama mereka itu adalah orang-orang yang memang kurang mampu dan bisa diharapkan menjadi imam, menjadi bilal, menjadi muazzin di masjid tersebut. Jadi misalnya setiap masjid bisa membantu mahasiswa misalnya yang kuliah di IAIN 2 orang, ya, supaya bisa nanti berganti-ganti jadi imam dan jadi muazzin.
Jadi kepada mereka diberikan tempat tinggal dekat masjid, mungkin ada rumah atau kamar yang disediakan untuk penjaga masjid. Jadi mereka lah tinggal di sana. Diberi biaya hidup sehari-hari, kemudian biaya transport dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sesuai dengan kemampuan daripada masjid dan juga sesuai dengan yang seharusnya yang bisa ya membantu daripada siswa-siswa atau mahasiswa tersebut untuk melanjutkan kuliahnya di Kota Medan. Dengan demikian, dari sekian banyak sekolah masjid-masjid di Kota Medan, mungkin saya rasa itu lebih 100 ya, maka akan bisa disekolahkan 200 ya, 200 mahasiswa yang kuliah di IAIN. Ataupun yang kuliah nggak usah di IAIN saja ya, di IAIN juga diutamakan dari IAIN, tapi juga dari fakultas-fakultas lain, apakah fakultas eksak atau non eksak, di PTN atau di PTS ya, mereka itu mendapat beasiswa, tapi dengan satu syarat, mereka itu bisa menjadi imam, bisa menjadi bilal, atau bisa menjadi muazin, sekalian membuka masjid, menjaga masjid, membersihkan masjid, dan lain-lain sebagainya. Jadi itulah sebetulnya ide dari saya, mudah-mudahan dapat dipikirkan dan dapat diterima oleh semua pihak sehingga anak-anak desa terbantu. Karena seperti saya lah ini ya, saya rasa kalau dipikir-pikir, kalau diharapkan dari orang tua, tak akan jadi saya sekolah. Tapi itulah, karena juga memang saya juga hati saya keras, saya mau berjuang sampai mau menarik tukang beca, tapi syukur tidak jadi. Mudah-mudahan banyak anak desa yang tertolong dengan beasiswa ini. Ini yang saya harapkan. Sekian dan terima kasih. Mohon jadi perhatian kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.